Selamat pagi, salam mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Selasa 18 November 2025, bersama saya Frater Theodulus Simasaputra. Sobat mendoanya terkasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 19 ayat 1-10. Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat mendoan yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan perumpamaan Yesus dengan Zakheus, seorang kepala pemungut cukai yang kaya, namun dikucilkan oleh masyarakat karena dianggap pendosa. Meski memiliki segalanya secara materi, hati Zakheus kosong dan haus akan kasih serta pengampunan. Rasa ingin tahunya mendorong dia untuk memanjat pohon agar dapat melihat Yesus. Tindakan sederhana ini menjadi titik awal pertobatan besar. Yesus memandang Zakheus dan berkata, "Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Kasih Yesus selalu mendahului. Ia datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Zakheus pun berubah. Ia bertobat dengan nyata, mengembalikan apa yang dirampas dan membagikan kekayaannya kepada orang miskin. Dari Zakheus kita belajar bahwa kasih Allah sanggup menembus hati yang paling keras sekalipun. Tuhan selalu bersedia datang ke rumah hati kita, asal kita membuka diri dan mau membiarkan diri dilihat olehnya. Pertobatan sejati selalu berbuah tindakan nyata dalam hidup. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkau datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lihatlah kami yang sering jatuh dalam dosa dan egoisme. Masuklah ke dalam rumah hati kami seperti Engkau masuk ke rumah Zakheus, agar kami pun mengalami sukacita pertobatan dan pembaruan hidup. Bantulah kami untuk membuktikan kasih dan tobat kami lewat perbuatan nyata kepada sesama. Dengan pengasihan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa telah menaungkan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoa.